Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-59 dari Istana Negara Jakarta. Upacara kali ini dilakukan secara virtual dan mengikuti protokol kesehatan. Upacara peringatan Hari Pramuka ke-59 dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dilakukan secara virtual. Dalam upacara kali ini, Komisaris Jenderal Purnawirawan Budi Waseso menjadi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dalam pidatonya, Presiden mengajak peserta Pramuka membuat gerakan nasional untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Gerakan kedisiplinan nasional yang mengajak semua anggota masyarakat untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kedua, gerakan kepedulian nasional yang mengajak masyarakat untuk saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi. Panglima TNI menyematkan Satya Lencana Wiradharma kepada Satgas Yonif Rider 300 Brajawijaya. Penganugerahan tanda kehormatan sebagai penghargaan kepada prajurit TNI yang bertugas mengamankan perbatasan ring. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto menyematkan secara simbolis tanda penghormatan Satya Lencana Wiradharma kepada 5 perwakilan dari 450 prajurit TNI Batalion Infanteri Rider 300 Brajawijaya di ruang hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur hari ini. Penganugerahan tanda kehormatan diberikan sebagai penghargaan kepada prajurit TNI yang telah bertugas Dharma baktikan diri untuk pengamanan perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia yakni 90 hari dan 120 hari. Batalion di bawah kepemimpinan Komandan Batalion Letkol Infanteri Ari Sutrisno berhasil melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan selama kurang lebih 12 bulan sejak Agustus 2019 sampai Juli 2020. Brajawijaya tahun 2020 adalah bentuk penghargaan dan kehormatan dari negara dan seluruh rakyat Indonesia kepada para prajurit sekalian. Para prajurit Satgas Yonif Rider 300 Brajawijaya dinilai telah berhasil dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan bangsa dan negara. Seorang pengendara sepeda motor terlibat adu mulut dengan petugas gabungan Satpol PP saat terjaring razia kedisiplinan peraturan daerah di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Emosi petugas sempat terpancing lantaran si pelanggar mengucapkan kalimat yang tak pantas. Gua ngasih duit 300. Gocap gua mana? Dikembalikan enggak? Udah. Makanya bukan makan utara. Adu mulut seorang pengendara motor dengan petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Perhubungan ini terjadi saat razia tertib masker. Pengendara tersebut terus meluapkan emosi kekesalannya lantaran uang kembalian denda sebesar Rp50.000 dikembalikan terlalu lama oleh petugas usai diberi sanksi tilang. Emosi yang memuncak bahkan membuat sang pengendara sempat melontarkan kalimat yang tak pantas kepada petugas. Petugas yang tak terima dengan ucapan pengendara bahkan nyaris terpancing emosinya, padahal uang kembalian telah dikembalikan. Ketegangan baru mereda setelah pengendara tersebut akhirnya bersedia meminta maaf kepada petugas. Warga desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto berunjuk rasa di depan pabrik beton PT Beton Prima. Selain memblokade akses jalan pabrik, aksi saling dorong sempat terjadi. Masa dari warga desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berunjuk rasa di depan pabrik beton PT Beton Prima Indonesia. Aksi saling dorong antara polisi dengan warga pun sempat terjadi saat petugas membuka pintu gerbang utama untuk memberikan jalan perwakilan massa melakukan audiensi, namun massa berhasil dikendalikan oleh petugas yang berjaga.
Dalam aksinya, warga meminta agar pihak PT Beton Prima Indonesia memprioritaskan warga setempat untuk bekerja sesuai dengan kesepakatan antara pihak manajemen dan perangkat desa pada Desember tahun 2019 lalu. Selain itu, warga meminta upah bekerja sesuai dengan upah minimum Kabupaten Mojokerto dan menolak upah harian yang awalnya Rp100.000 hanya diberikan Rp90.000. Inti dari kesepakatan poin 1 perekrutan karyawan PT Beton Prima Indonesia harus mengutamakan warga desa Sumberwono dan dilakukan hanya melalui satu pintu. Kenyataannya gimana, Mas? Kenyataannya gimana? Faktanya ini kita tanda tangani per 23 Desember 2019 sampai detik ini tidak ada realisasi sama sekali. Artinya tidak ada warga sini yang... Artinya bukan tidak ada, tapi ketika ada perekrutan kita sebagai wakil-wakil yang ada yang harusnya dilibatkan kita tidak tahu dan tidak ada konfirmasi dari pihak BPI. Bahkan saya secara pribadi mewakili teman-teman masyarakat juga sempat berkoordinasi dengan pihak BPI, yaitu HRD-nya. Pihak BPI menyatakan itu dari manajemen lain. Artinya di sini baik manajemen lain ataupun yang seterusnya, pihak BPI sebagai induk sudah mengetahui apa yang ada, apa komponen-komponen yang ada di dalam, sangat tidak masuk akal. Artinya BPI memang sengaja mengingkari kesepakatan yang sudah ada. Itu saja. Mediasi yang dilakukan dengan pihak manajemen tidak menemui titik temu karena dari pihak pabrik hanya ditemui perwakilan manajemen. Akhirnya warga keluar dari ruangan dan tetap bertahan memblokir pintu pabrik. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Mendapat dukungan dari Golkar dan PAN, diprediksi Bacalon Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa akan melawan kota kosong. Meski demikian, masih ada harapan pesaing putra sulung Presiden Joko Widodo datang dari jalur independen yang masih harus memenuhi syarat suara dukungan perseorangan. Peta politik dalam Pilkada Surakarta semakin jelas. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki amunisi penuh untuk bersaing dalam konstelasi politik di akhir tahun ini. Bahkan ada kemungkinan Gibran Rakabuming Raka bersama Teguh Prakosa akan melawan kotak kosong. Bagaimana tidak, dari 6 partai politik yang menduduki legislatif daerah Surakarta, 5 diantaranya telah mendukung Gibran Teguh. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung diperkuat Gerindra, Golkar, PSI, dan PAN. Sementara PKS belum menentukan sikap. Dan meski PKS menentukan sikap, jumlah kursi PKS tidak memenuhi aturan bisa mengusung calon karena hanya 5 kursi. Sementara syarat minimal 9 kursi berdasarkan aturan KPU. Padahal sebelumnya Putri Keraton Surakarta Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi sempat mengusung dirinya untuk maju dalam Pilkada Surakarta. Bahkan ia sempat berkomunikasi dengan PKS. Besar harapan Gibran Teguh bisa mendapat saingan dari calon perseorangan yang sebelumnya sudah mendaftar lewat jalur independen, yakni pasangan Bagio Wahyono dan Efek Suparjo. Meski sudah lolos tahap verifikasi awal KPUD, pasangan yang merupakan seorang penjahit dan ketua rukun warga ini harus memenuhi syarat dukungan. KPU telah mengeluarkan aturan terkait syarat calon perseorangan dengan menghitung dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Bahkan jika data tidak memenuhi atau data surat dukungan itu ganda, calon perseorangan harus menggandakan jumlah dukungan yang sudah ada. Mengingat DPT Surakarta ada sekitar 420.000 suara, artinya pasangan Bajo harus mendapatkan minimal 35.000 suara dukungan. Dan jika tidak, keduanya akan gugur. Melihat kenyataan ini, diprediksi Bacalon Wali Kota Surakarta Gibran Teguh akan melawan kotak kosong pada Desember mendatang. Dan jika benar, Gibran Teguh harus meraih lebih dari 50% suara sah untuk dapat menjadi pemimpin di Surakarta untuk 5 tahun mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.